Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK Negeri 1 Binong, Bapak Ade Suhedin ST. Yang saya hormati Bapak Raden Haji Nurbudian sebagai pemapar pada kegiatan hari ini, serta Bapak dan Ibu guru yang saya banggakan. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam kegiatan berbagi praktik ya, sekaligus mungkin nanti ada aksi nyata dari narasumber kami semua, yaitu mengenai budaya positif ya. Namun sebelum kita mulai acaranya, kita dengarkan dulu sambutan atau sekaligus pembukaan dalam acara kegiatan ini yang langsung akan disampaikan oleh Bapak Kepala SMK Negeri 1 Binong. Kepada Bapak Ade Suhedin ST, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi sholli sholli wa yassirli wa barik lisani yaqulu qawli Muhammadu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kepada kita sama-sama panjatkan kepada Rabbi bahwa pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bersilaturahim, berkumpul dalam kegiatan modelnya mungkin model loka karya. Dengan salah keseluruhannya adalah aksi nyata dan kegiatan calon guru penggerak. Salawat serta salam ya, dan sama-sama sudah diletakkan kepada besar oleh Muhammad SAW. Yang pertama sebelum kegiatan yang ada, bahwa dalam pemaparannya khususnya misalnya hari ini menjelang kurikulum merdeka itu berbagai hal yang diberikan adalah inovasi. Kembali misalnya pada sesi untuk terkait dengan aksi nyatanya Pak. Ya, mudah-mudahan hari ini kan di Binong sudah ada 2 masternya, sudah ada 2, Ibu Rahma dan Pak Jihad. Mudah-mudahan juga di tahun ini nambah yang sudah atau sedang untuk bisa masuk ke CGP-nya. Kalau misalnya, dan ini pun secara umum mudah-mudahan kalau misalnya informasi yang kita dapatkan nanti hanya baru terserapnya adalah CGP ini punya sistem yang ada. Harapan Bapak Ibu tidak usah menjadikan kegiatan hari ini biasa, tapi harus menjadikan positifnya adalah menjadikan peningkatan kompetensi Bapak Ibu. Misalnya nanti yang disampaikan ada aksi nyatanya, judulnya apa? Budaya positifnya, baiknya. Berarti sasarannya adalah kalau bahasa orang Islam itu Bapak Ibu jangan terlalu bahasanya yang negatif saja, selalu harus berpikirnya baik. Itu akan menambah nilai ibadah kita. Selalu positif thinking. Jangan sampai over yang lainnya. Bicaranya yang secara umumnya adalah yang terbaik. Nah itu mungkin dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan aksi nyata budaya positif secara resmi dibuka. Saya akhiri. Terima kasih. Mohon maaf kalau yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak atas sambutannya. Baik Bapak Ibu serta hadirin yang berbahagia, inilah waktunya kita nanti akan mendengarkan pemaparan langsung dari Pak Jihadi terkait dengan budaya positif ini gitu. Kayaknya bahasannya sangat menarik ya Bapak Ibu, karena saya tadi di belakang membaca budaya positif itu apa sih. Ternyata katanya ada nilai-nilai atau keyakinan sekelompok ya, kemudian disampaikan oleh Bapak, tapi mungkin nanti penjelasannya akan secara menyeluruh disampaikan oleh Bapak Jihadi. Langsung saja mungkin ya Bapak Ibu, selamat mendengarkan, selamat memahami apa yang dimaksud dengan budaya positif ini. Kepada Bapak Raden Haji Nurbudian ST, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang sudah hadir dalam acara aksi nyata tugas saya di CGP Angkatan 10
Alhamdulillah saya difasilitasi oleh kelompok belajar kita, kompel kita, yaitu kompel kompak. Di sini saya akan berbagi ya, bukan saya menggurui, bukan saya menasihati Bapak dan Ibu guru semua. Saya yakin Bapak Ibu guru semua juga sama-sama hebat ya, karena tujuan kita sama ya, untuk pendidikan ya. Di sini judulnya saya tentang budaya positif, Bapak Ibu. Nah, di sini ada beberapa konsep tentang budaya positif. Ada 8 konsep. Yang pertama itu tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua itu tentang disiplin positif. Yang ketiga itu tentang nilai-nilai kebajikan. Yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia. Yang kelima tentang motivasi perilaku manusia. Yang keenam tentang posisi kontrol kita sebagai guru. Yang ketujuh tentang keyakinan kelas. Dan yang kedelapan yaitu segitiga restitusi. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Kita mungkin sudah 2 tahun ini mendengar tentang profil pelajar Pancasila ya. Jadi profil pelajar Pancasila ini pembelajaran dengan paradigma baru, merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangannya sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini terbagi menjadi 6 aspek. Yang pertama itu tentang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat kreatif. Yang kelima bernalar kritis. Dan yang keenam itu tentang mandiri. Nah, kesalahan pemahaman tentang teori kontrol. Kita seringkali memahami teori kontrol itu yaitu beranggapan guru mengontrol murid, ya Bapak Ibu, tapi ternyata salah. Terus kita sebagai guru juga beranggapan bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga juga kita beranggapan bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Itu salah tentang membuat rasa bersalah. Dan yang terakhir, kita sering beranggapan bahwa orang dewasa berhak memaksa. Contohnya kita sebagai guru, kita orang dewasa, kita berhak memaksa murid. Itu pemahaman teori kontrol yang salah. Nah, kita harus mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Biasanya realitas kebutuhan kita sama. Teori kontrol tentang dunia, realitas kebutuhan kita berbeda-beda. Jadi kita nggak boleh menyamakan peserta didik kita itu sama semuanya. Tapi kita harus memiliki pemahaman bahwa kita itu berbeda. Masing-masing peserta didik itu berbeda. Terus semua orang melihat hal yang sama. Kita harus memiliki teori kontrolnya tentang setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita sebagai gurunya. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita harus paham tentang orang lain. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Seharusnya semua perilaku memiliki tujuan. Jadi walaupun nanti peserta didik kita ini berperilaku buruk, kita harus cari tahu dulu dia tujuannya apa berperilaku seperti itu. Yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Seharusnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Seharusnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tetapi harusnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Harusnya kita memiliki model berpikir menang. Ya, Bapak Ibu. Nah, masuk ke disiplin positif. Disiplin ini dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab apa yang dilakukannya.
berdasarkan nilai-nilai yang diyakini oleh kita. Dan disiplin positif juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, atau hukuman. Kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki inovasi intrinsik atau inovasi dari dalam dia dan dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Itu arahan untuk disiplin positif. Nah, sedikit ada cuplikan video yang videonya ini sangat bagus. Saya diambil dari YouTube. Ini salah satu video yang juara ya dalam disiplin positif. Silakan Bapak Ibu simak dulu videonya. Nah, video ini menggambarkan seorang guru SD honorer yang ada di daerah Jawa Timur, Semarang ya, Jawa Tengah. Jujur saja Pak, saya hari ini banyak masalah keuangan untuk tanggal 31 itu ada keputusan. Ya Pak Mungkin kami sadar betul bagaimana kondisi Pak Udin sekarang. Mengingat Pak Udin di sini sudah kelihatan benar bagaimana kemampuan kami dalam memberikan pengajaran Pak Udin. Dan itu sudah kami maksimalkan Pak Udin. Kami sudah bisa melebihkan rezeki itu. Hanya pesan dari saya, semoga Pak Udin dapat sabar. Lantas bagaimana Pak solusinya agar saya mengajar sama anak-anak tidak sering emosi? Gini Pak Udin, di dalam belakang itu ada papan lain. Setiap kali Pak Udin merasa
emosi, meluapkan amarah ketika anak berusaha. Silakan kita emosi, mungkin bisa ke belakang, ambil palu dan palu. Setiap palu yang dimarah, lampiaskan satu palu. Ada palu itu kali. Baik Pak, terima kasih saran yang diberikan Bapak. Saya mengajukan. Mama, saya terlambat. Ya Bapak tahu kamu terlambat. Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Dulu Pak Udin ketika sekolah juga pernah terlambat. Ya, Pak. Yang penting kamu hari ini bisa masuk dan tidak lolos atau tidak sekolah. Pasti kamu punya alasan. Ya, Pak. Saya membantu ibu saya jualan sampai larut malam. Baiklah, Bapak sekarang sudah mengerti yang menjadi masalah kamu. Mari kita cari solusinya bersama-sama. Saya tidak tahu, Pak. Bagaimana kalau dagangan ibu kamu bisa dititipkan di kantin sekolah? Apakah boleh, Pak? Ya nanti bisa. Saya tanyakan sama Bapak Kepala Sekolah. Makasih ya, Pak. Ya sama-sama Pak. Oke, silakan. Dari Pak saya bahagia sekali bisa menahan amal saya, emosi saya. Dari ini tidak ada satupun Pak yang bertanya. Wah, luar biasa Pak Udin. Pak Udin benar-benar melakukan apa yang saya sangat tahu. Tapi begini Pak Udin, selanjutnya setiap kali Pak Udin merasa berbaik dengan anak-anak, tidak emosi lagi, silakan ambil satu persatu paku yang sudah Pak Udin tajamkan. Saya berhasil Pak. Pak Udin memang berhasil. Pak Udin berhasil seluruh paku-paku yang ada di kayu. Coba nanti kan kayu ini apakah sama seperti Pak Udin memang banyak sekali luka-luka yang tersisa ada paku. Itulah yang dirasakan anak-anak. Ketika lihat kata-kata lain dan tidak gunakan untuk bertugas pada hati mereka. Dan sampai kapanpun itu akan selalu diingatkan. Terima kasih Bapak Ibu. Berikut adalah cuplikan film yang menurut saya pribadi ini sangat menyentuh karena memang film ini menggambarkan kondisi dari kita sebagai tenaga pendidik yang dalam hal ini rata-rata sebagai honorer yang merasakan bagaimana itu pendapatan yang berpengaruh kepada psikis kita sebagai seorang guru. Bapak Ibu, pembelajaran apa yang bisa kita ambil dari video tersebut? Ada yang mau berbagi bersama-sama? Mangga, Pak Ustaz Dahlan. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah dan terutama khususnya untuk Bapak mengenai tentang pembelajaran pengendalian diri itu termasuk akhlak mazmumah ya, yaitu disebutnya dalam bahasa Arab itu ghadab, kalau bahasa kerennya temperamental. Itu sebetulnya aksi nyata, sebetulnya aplikasi dari kegiatan ataupun perilaku anak-anak yang mana anak-anak itu sering sekali emosi
di kehidupan sehari-hari terutama di sekolah. Jadi pembelajaran di sini yaitu sering sekali anak-anak secara tiba-tiba emosinya tidak terkendali, walaupun pemicunya itu hal yang sepele. Nah, mungkin di sini kita sebagai pendidik harus bisa memberikan aksi nyata kepada anak-anak, terutama dari diri kita sendiri dulu, seorang pendidik. Jadi kita memberikan suri tauladan kepada anak-anak agar kita bisa mengendalikan diri dengan salah satu contoh yang tadi diperlihatkan di video itu melalui tindakan menancapkan paku ke balok. Itu salah satu tujuannya ketika kita emosi, walaupun kita emosinya sudah reda, itu ada bekas yang tertinggal, salah satunya lubang-lubang yang ada di balok. Nah, ketika kita mempunyai emosi yang berlebihan, sedikit-sedikit emosi, itu lubang yang tersisa akan membekas selamanya. Seperti halnya kita emosi kepada orang lain, itu bisa nanti diaplikasikan ke anak didik. Itu perasaan atau hati yang pernah kita marah-marahin atau kita ajak dimarah-marahin anak-anak itu ya, itu akan membekas sampai kapanpun. Salah satunya dengan bekas luka bekas lubang yang ada di balok itu. Maka dari itu pengendalian emosi itu harus ditanamkan sedini mungkin agar mereka tidak memberikan akibat yang berkepanjangan. Mungkin itu gambaran dari video tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih rekan-rekan yang ada. Tadi yang disampaikan Pak Ustadz Dahlan secara umumnya, ini tentu kan antara kita bersikap sesama pendidik mungkin akan berbeda. Ketika marah sama anak-anak itu, pendidik itu akan selalu berikutnya tidak akan marah lagi. Biasanya sudah lupa, sudah melupakan. Karena itu harusnya semuanya positif yang ada itu saya katakan tadi. Ketika Bapak Ibu ada emosinya terlalu besar, sebelumnya jangan ditumpahkan sama putra putri Bapak Ibu. Walaupun bisa dari rumah sudah ada gejala tingginya, tetapi jangan dibawa ke anak-anak. Yang jelas secara keseluruhannya emosi kita itu bisa berubah. Ketika hari ini marah, berikutnya besok sudah enggak lagi, sudah hilang. Tapi berbeda dengan anak. Ketika anak dimarahin sama Bapak Ibu, itu akan membekasnya sampai dia lulus juga masih ingat, saya pernah dimarahin sama Bu Hera misalnya. Itu pasti ingat anak-anak. Maka saya katakan, marahnya Bapak Ibu itu harus disantuni atau dibarengi dengan selalu senyum. Selalu setelah memarahi itu Bapak Ibu kasih misalnya permen atau apa. Supaya apa? Marahnya tadi itu tidak diingat sama dia. Karena kalau misalnya diingat sama dia, doa dia ke Bapak Ibu itu akan muncul selalu jelek. Maka saya katakan ketika Bapak Ibu emosi, harus tetap Bapak Ibu itu mengendalikan diri. Gimana caranya emosi tapi sampai senyum gitu. Itu pasti akan susah. Misalnya hari ini bentar lagi marah, udah Bapak Ibu kasih reward misalnya tadi yang Ibu marahin, yang Bapak marahin ini dapat hadiah. Akan sedikit menghilangkan dendamnya, emosinya, doanya yang jelek ke Bapak Ibu. Maka saya katakan tadi Bapak Ibu berpositif thinkingnya harus bisa mengendalikan. Karena apa saya katakan tadi Bapak Ibu lebih profesional. Bapak Ibu sebagai pendidik, Bapak Ibu sebagai pemberi, sebagai narasumber yang bijak. Jangan sampai anak membekas sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Ustadz Dahlan. Itu harus kita jaganya itu.
boleh saja Bapak Ibu marah, kesal dan sebagainya, tapi harus beberapa detik berikutnya sudah hilang. Anak pun tidak berpikiran dimarahin. Maka solusinya silahkan Bapak Ibu yang tadi saya katakan itu menjadikan alternatif supaya jangan sampai anak-anak itu selalu ingat saya sampai lulus itu pasti selalu ingat saya pernah Bapak Ibu waktu di STM, tapi bukan sama Bapak Ibu guru, tapi posisinya sama teman. Karena apa? Kesalahannya ada yang tidak mengakui. Sama gurunya diperintahkan saling cabut, pernah mungkin disuruh saling cabut. Karena apa? Salah satu teman kita tidak mengakui. Tapi juga pernah saya ditempelin sama guru. Ingat, tapi posisinya Bapak Ibu guru itu tidak mengeluarkan emosi, tidak melihat marahnya dan sebagainya. Besoknya sudah nanya, bagaimana kabarnya, kumaha, sehat dan sebagainya. Itu menjadikan obat yang paling mujarab. Jangan sampai didiamkan setelah dimarahi. Kalau didiamkan setelah dimarahi oleh Bapak Ibu didiamkan, yakin besok lusa doanya menyerap ke Bapak Ibu. Doanya bukan baik, tapi jelek. Itu mungkin ya. Dan itu fisiologisnya bisa belajar sama Pak Yoga. Pak Yoga sudah kelihatan fisiologisnya sudah bisa menyerap. Fisiologisnya sudah terlihat. Jadi posisinya jangan meluangkan emosinya terlalu tidak terkendali. Kita sebagai pendidik harus bisa mengendalikan. Dan namun marah, tapi jangan keluar bahasa yang berbeda. Lanjut Pak. Siap, terima kasih Pak. Selanjutnya nih dari Bu Hera katanya nggak apa-apa Bu. Nggak apa-apa. Dari hasil dari video yang diputarkan, apa yang bisa diambil dari hikmah yang bisa diambil dari Bu Hera? Mungkin menurut saya Pak ya, pembelajaran apa yang bisa kita ambil dari video tersebut adalah di saat kita melakukan tindakan apapun itu berupa perbuatan atau sikap kita, ucapan kita kepada khususnya kita sebagai pendidik kepada peserta didik, kita harus memikirkan apa yang akan diakibatkan dari tindakan atau ucapan kita terhadap peserta didik tersebut. Karena tadi Bapak bilang mungkin mereka akan selalu membekas di hatinya, yang akan menjadikan diingatannya teringat terus. Kemudian jadi intinya kita bisa mengendalikan diri kita sendiri, apa yang terbaik untuk kita dan juga memikirkan orang lain. Jadi jangan hanya mementingkan diri kita sendiri. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bu Hera. Yang tadi ya, paradigma baru, kita harus mengubah paradigma baru kita. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan di sini yaitu nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan di institusi atau organisasi. Yang pertama, dalam gambaran profil pelajar Pancasila yang tadi kita meyakini ada 6 gambaran. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Terus pada Ibu Primary Years Program PYV, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan yang terakhir pada keterampilan hidup. Yang pertama ini dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan yang terakhir memberikan yang terbaik dari diri. Nah, kita sebagai manusia itu pasti memiliki kebutuhan dasar pada manusia. Kebutuhan dasar pada manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan pasti memiliki tujuan tertentu.
dan semua usaha dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Seperti tadi contoh yang video tadi, kenapa dia sampai bisa marah? Karena dia melihat dia mendapatkan gaji, terus pada saat dibuka gajinya itu hanya sedikit lagi, dan dia mendapatkan notifikasi SMS dari anaknya, dari istrinya. Notifikasi dari istrinya, ya, tentang perihal masalah pembayaran. Jadi sehingga dia pusing, hampir sama itu seperti kita tenaga pendidik, semuanya pasti mengalami. Nah, kebutuhan dasar manusia ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, kita sebagai manusia ini memiliki kebutuhan dasar bertahan hidup. Contohnya, kita sebagai manusia membutuhkan makanan, membutuhkan pakaian, membutuhkan tempat tinggal. Kita membutuhkan keamanan sebagai manusia. Kita harus merasa aman hidup itu. Dan yang terakhir, kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa terima kasih. Kebutuhan dasar manusia yang kedua ini, di dalamnya rasa diterima. Kita itu sebagai manusia pasti ingin memiliki rasa diterima di suatu kelompok tertentu. Terus kita diperdulikan di organisasi misalnya. Kita berbagi, kita melaksanakan kerjasama dan menjadi bagian dalam kelompok tersebut. Ini nggak bisa dipungkiri, ini merupakan kebutuhan kasih sayang dan rasa terima kasih sebagai kebutuhan dasar manusia. Dan yang ketiga, ini kita sebagai manusia juga pasti memiliki kebutuhan dasar sebagai penguasaan. Di dalamnya ini kita pasti memiliki harga diri, keinginan untuk dianggap. Pasti kita sebagai manusia ini ingin dianggap, diperhatikan oleh orang lain, ingin menjadi seorang pemimpin, ingin berprestasi dan diakui serta didengar oleh teman-teman kita atau rekan kita. Ini nggak bisa dipungkiri merupakan kebutuhan dasar manusia yang ketiga, yaitu penguasaan. Yang keempat, tentang kebebasan. Kebebasan di sini kita pasti ingin mandiri, tidak ingin tergantung terhadap orang lain. Terus memiliki pilihan. Nggak mungkin kita mengikuti orang lain terus, karena kita memiliki tadi kebutuhan dasar tentang kebebasan. Mencoba hal yang baru dan mampu mengendalikan arah pada dirinya. Itu tentang kebebasan. Kita kan sering, kita sebagai manusia nggak ingin diatur oleh orang lain kan. Itu merupakan kebutuhan dasar dari nilai kebebasan itu sendiri. Dan yang terakhir, 5 kebutuhan dasar manusia yaitu kesenangan. Kesenangan pasti kita ingin bermain, bercanda atau humor, antusiasme, dan kita tertawa. Ini kebutuhan dasar manusia yang paling disenangi karena namanya kesenangan, ya, Bapak Ibu. Nah, motivasi perilaku manusia. Ada motivasi yang dari luar, ekstrinsik, dan ada motivasi yang dari dalam atau dari diri sendiri. Kalau dari luar biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita sebagai manusia biasanya kayak gitu. Saya takut dimarahin. Misalnya murid, pasti dia memiliki motivasi ekstrinsik. Takut dimarahin sama guru, makanya saya masuk misalnya kan. Saya nggak bakal telat. Itu motivasi perilaku manusia yang dari luar, pengaruh. Dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya ingin menjadi juara 1, biar orang tua saya bangga. Itu dari ekstrinsik, dari luar, karena ada pengaruhnya. Nah, kalau yang dari dalam ini, kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu dari dalam diri kita sendiri sebagai perilaku manusia biasanya. Nah, di sini ada 3 poin. Yang pertama hukuman, yang kedua konsekuensi, yang ketiga restitusi. Hukuman ini tidak terencana atau tiba-tiba. Dilihat dari video yang tadi, bapak tersebut, bapak guru tersebut yang marahi anak karena terlambat ini, dia masuk ke poin hukuman.
Dia tidak terencana atau tiba-tiba. Sama halnya kalau misalnya Bapak dan Ibu guru sebelum belajar misalnya budaya positif atau nilai-nilai kebajikan, pada saat melihat peserta didik kita terlambat, pasti secara refleks kita seperti itu. Atau peserta didik kita membuat kesalahan, pasti langsung tiba-tiba tanpa terencana, refleks, ya. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, ya, dan tidak direncanakan karena dia proses hukuman. Terus biasanya bersifat satu arah hukuman itu, jadi langsung marahin seperti contoh sini. Jadi tidak ada tanggapan dari lawan arahnya kita. Dan yang terakhir berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau hukuman fisik biasanya kalau misalnya terlambat lari di lapangan, itu hukuman fisik. Kalau psikis itu yang tadi dibentak-bentak, dimarahin, itu masuknya ke hukuman psikis. Nah, yang kedua, konsekuensi. Kita sering mendengar masalah konsekuensi, ya. Kamu tahu nggak konsekuensinya kalau melakukan itu? Kamu tahu nggak konsekuensinya kalau terlambat? Nah, konsekuensi biasanya terencana atau disepakati sesuai peraturan. Biasanya di kita kan ada peraturan rambut harus 00 atau 01. Nah, ini masuknya ke konsekuensi. Dia udah ada sesuai peraturan dan direncanakan. Kalau misalnya terdapat peserta didik kita yang tidak rambutnya 00 atau 01, berarti kan dia mendapatkan konsekuensi, dicukur, gitu kan? Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman atas segala konsekuensi. Karena apa? Sudah diaturkan, sudah ditetapkan peraturan tersebut. Dan yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid pada poin konsekuensi. Yang ketiga, restitusi. Nah, ini yang paling bagus, restitusi. Restitusi ini proses menciptakan bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Seperti yang tadi dicuplikan yang setelah beberapa minggu kemudian, 1 bulan kemudian setelah guru tersebut menghadap kepada kepala sekolah, dia melaksanakan ini restitusi, proses menciptakan bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Pada saat murid tersebut kesiangan, hal yang pertama kali bapak tersebut bilang, kenapa kesiangan? Apa alasan kamu kesiangan yang tadi? Sehingga bisa mencari solusinya ke depannya. Nah, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi itu sendiri. Setelah dia mengetahui dia kesiangan, akhirnya murid tersebut paham bagaimana caranya agar dia itu tidak kesiangan. Ini yang proses restitusi ini yang harus kita jalankan sebagai tenaga pendidik. Nah, kita sebagai guru pasti terdapat di 5 posisi kontrol sebagai guru kepada murid seperti ini. Yang pertama ini penghukum. Penghukum di sini kan yang tadi membuat rasa bersalah. Jadi membuat rasa bersalah itu bukan marahin ke muridnya, tapi membuat murid itu bersalah, merasakan dia yang salah. Ini posisi kontrol, membuat rasa bersalah. Nah, posisi kontrol yang ketiga ini kita sebagai teman kepada murid. Biasanya ini posisi kita guru sebagai teman ini, murid kita semakin dekat kita. Walaupun memang ini terdapat tidak baik posisi kontrol guru kita sebagai teman. Yang keempat ini sebagai pemantau. Yang tadi sebagai pemantau. Dan yang terakhir posisi guru kita ini sebagai manajer. Ya. Nah, ini tadi dihukum terus kan dikasih penghargaan atau reward. Sebenarnya ini nggak boleh. Al-Fiqh berkata dihukum oleh penghargaan ini saat kita berulang kali menjadikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas. Kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, sehingga memberikan penghargaan ini sebenarnya tidak baik, ya. Karena tadi kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya. Kalau misalnya nanti dia melakukannya, kita kasih penghargaan, berarti kan kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Itu menurut Bapak Al-Fiqh berkata.
Selanjutnya, nah ini contoh penerapan 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama, terdapat kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kenapa saya mengangkat kasus ini? Karena memang di sekolah kita saya sering melihat siswa-siswi kita ini, taruna-taruni kita ini seperti ini, tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau kita sebagai penghukum, pasti kita memberikan perkataan kepada murid kita yaitu seperti ini. Hormat pada bendera selama 1 jam. Atau misalnya diam di lapangan upacara selama 1 jam. Itu kalau posisi kita sebagai penghukum. Kalau misalnya kita sebagai pembuat rasa bersalah, seperti ini. Berapa kali bapak atau ibu memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak. Jadi merasa si siswa tersebut itu bersalah karena dia tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, yang ketiga tadi 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang ketiga ini kita sebagai teman. Yang tadi kan boleh tapi memang kurang baik kalau misalnya kita menerapkan posisi kontrol sebagai teman. Contohnya seperti ini perkataannya. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu bapak atau ibu ya kali ini. Sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat salah. Ini biasanya perkataan kita sebagai posisi kontrol sebagai teman. Dan yang keempat, posisi kita sebagai pemantau. Posisi kita sebagai pemantau, biasanya perkataannya seperti ini. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beri atribut ya untuk kooperasi dan jangan ulangi lagi. Itu merupakan posisi kontrol sebagai pemantau kita guru kepada murid kita. Nah, kalau kita posisi kontrol sebagai manajer, kita cari tahu dulu alasannya. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Biar dia mengetahui dulu kesalahannya apa. Terus bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Dari sana nanti siswa kita itu bisa paham. Nah, ini posisi kontrol sebagai manajer ini yang diharapkan oleh dunia pendidikan kita sebagai guru. Kita seharusnya memiliki posisi kontrol guru ini sebagai manajer. Nah, ada pertanyaan buat Bapak dan Ibu. Posisi kontrol apakah kamu? Kalau misalnya pasti selalu yang terakhir selesai. Kalau misalnya kalau ulangan ataupun kegiatan lari, kita sebagai guru kamu pasti selalu yang terakhir selesai. Ini posisi kontrol kita sebagai apa? Apa? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Kita berbagi, kita bareng-bareng ya. Ya? Ada lagi? Ya, posisi ini itu sebagai penghukum karena dia langsung. Tapi kan memang kita harus lihat dulu pergerakan dari seorang guru tersebut, ya. Jadi, nah, yang kedua, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Nah, sebagai teman, ya, karena merasa dekat kita kepada teman kita, kepada peserta didik kita menganggap kita ini merupakan teman peserta didik kita. Nah, yang ketiga, sanksi atau konsekuensinya apa? Apa? Pemantau, ya. Pemantau, ya kan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Itu perkataan kita sebagai seorang pemantau. Nah, yang keempat, jika kamu yakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Sebagai apa? Manajer, ya. Karena ada kata-kata gini, meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi posisi kita itu berada untuk meluruskan peserta didik kita. Dan yang terakhir ini, berapa kali Bapak atau Ibu harus memberitahu kamu ya? Apa? Ya,
sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi kan ini berapa kali Bapak atau Ibu memberitahu kamu. Jadi si peserta didik kita tuh jadi ngerasa bersalah gitu. Nah, masuk ke yang selanjutnya, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Ya, karena keyakinan kelas ini suatu keyakinan yang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam diri atau memotivasi secara intrinsik. Jadi biasanya keyakinan kelas ini diyakini oleh seluruh yang ada di posisi kelas ataupun misalnya keyakinan sekolah. Jadi peraturan yang memang disepakati oleh bersama-sama dan munculnya itu oleh yang nantinya akan terlibat di dalamnya. Itu keyakinan kelas. Nah, pembentukan keyakinan kelas biasanya bersifat abstrak. Abstrak di sini siapa Bapak Ibu yang sudah melaksanakan keyakinan kelas di kelasnya? Ya, lama. Ada lagi Bapak Ibu yang sudah melaksanakan keyakinan kelas di kelasnya masing-masing? Ada juga kesepakatan Ya, kesepakatan kelas. Ya. Nah, biasanya itu kan bersifat abstrak, ya. Itu kan nanti muncul dari peserta didik kita, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ini. Terus berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataannya yang positif, tidak terlalu banyak agar mudah diingat. Ya, nggak mungkin nanti keyakinan kelas atau kesepakatan kelas panjang tulisannya. Ya. Terus yang kelima, sesuai dengan kondisi sekolah atau kelas sehingga mudah diterapkan. Itu perihal tentang keyakinan kelas. Dan yang terakhir, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas, ya, atau kesepakatan kelas tersebut, kesepakatan sekolah atau seperti itu. Nah, selanjutnya mengenai segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Seperti tadi, cuplikan video tadi. Bagian mana yang mengarah ke segitiga restitusi? Bapak Ibu, ada yang menyimak tentang video tadi? Ya, seperti itu. Terima kasih Bu Rahma. Nah, segitiga restitusi itu bagian pada saat Bapak guru tersebut saat sudah melakukan perubahan, anak tersebut kesiangan lagi. Hal yang pertama itu Bapak guru tersebut laksanakan yaitu melaksanakan segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsipnya membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kan tadi Bapak tersebut bilang kan, Bapak juga pernah terlambat. Contoh kalimatnya tadi, berbuat salah itu wajar. Atau tidak ada manusia yang sempurna. Itu kalimat untuk menstabilkan identitas. Identitas ini yang menjadi kita yang akan direstitusikannya. Dalam hal tadi yaitu peserta didik yang terlambat tadi. Ibu atau Bapak juga pernah melakukan itu. Terus ibu atau Bapak tidak mau mencari tahu siapa yang salah, tapi ibu atau Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Dan yang terakhir, kamu berhak merasa begitu. Itu merupakan sebuah segitiga restitusi yang menstabilkan identitas. Yang selanjutnya yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Tadi pada saat peserta didik tadi terlambat, beliau memvalidasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsipnya, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kan dia sebenarnya ingin masuk kan ya, cuman memang dia kesiangan. Nah, di sini contoh kalimatnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Dalam artian yang tadi itu, kenapa bisa kesiangan? Seperti itu. Padahal kamu bisa melakukannya yang lebih buruk dari ini ya. Yang ketiga, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Yang keempat, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, ini merupakan segitiga restitusi dalam poin memvalidasi tindakan yang salah. Tindakan yang salah dari peserta didik kita. Nah, yang selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa ada
bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik atau dalam diri kita sendiri. Contoh kalimatnya, apakah keyakinan kelas kita? Jadi nanti pada saat anak tersebut kesiangan, apakah keyakinan sekolah kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran kelas ideal menurut kamu, dan yang terakhir, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu masuk ke poin menanyakan keyakinan. Nah, ini contoh saya dalam penerapan segitiga restitusi. Setelah selesai pelajaran, kamu temui bapak ya di sekolah. Silakan. Tapi setelah selesai pelajaran, kamu temui bapak ya di ruangan bapak. Akan masuk. Kalau boleh tahu, apa yang menjadi alasannya? Kira-kira menurut kamu solusinya apa supaya kamu tidak datang? Kapan kira-kira? Setelah sekolah nanti kamu perbaiki sepeda kamu ya. Ini uang bagus kembali. Dia minta lagi. Saya hargai usaha. Sekarang serahkan kembali ke kelas. Waalaikumsalam. Nah, itu merupakan contoh dari segitiga restitusi yang saya implementasikan ya. Memang itu karena memang kalau misalnya dalam tindakannya kita tidak boleh langsung menjudge murid kita jika terjadi sesuatu itu di depan murid-murid yang lain. Seharusnya kita lakukan pendekatan secara khusus, panggil dia pribadi, biar nanti dia memiliki tidak terganggu dalam keadaan dirinya sendiri. Sehingga kalau misalnya terjadi kesalahan pada murid kita, sebaiknya kita sebagai guru ini memanggil murid tersebut ke dalam ruangan yang memang posisinya tidak ada murid lagi. Kalau misalnya ada guru itu tidak apa-apa. Kalau misalnya di depan murid lagi, itu mengakibatkan ke mental anaknya itu menjadi down. Seperti itu. Nah, kita percaya dan kita yakin bahwa kita seluruh keluarga besar SMK Negeri 1 Binong dapat menerapkan budaya-budaya positif. Amin. Nah, amin Kak? Amin. Nah, masuk ke sesi selanjutnya yaitu penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, standar profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai AMO atau sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri
merdeka dan bertanggung jawab. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Materi tentang budaya positif saya bisa berbagi sampai di sini, masuk ke sesi kita diskusi bersama ya. Karena apa? Yang tadi di sini kita percaya dan kita yakin bahwa kita seluruh keluarga besar SMK Negeri 1 Binong dapat menerapkan budaya positif. Jadi kita dalam sesi selanjutnya kita berdiskusi bersama bagaimana kita menerapkan budaya-budaya positif, bagaimana kita bisa mengimplementasikan posisi kontrol kita guru itu seharusnya sebagai manajer di SMK Negeri 1 Binong. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah disampaikan tentang budaya positif ya, sangat menarik untuk kita bahas dan diskusikan apa sih sebenarnya budaya positif. As simple as that, gaya ya. Tapi mungkin penerapannya agak sedikit, bukan agak lagi ya, agak punya tantangan tersendiri gitu. Karena kalau saya perhatikan, mungkin sebelum ke anak kita harus beres dengan diri kita sendiri dulu sebagai guru, ya. Beres dulu nih, karena dulu tuh sempat sedikit ya, Pak Raden, sempat tuh dosen saya bilang motion create emotion katanya. Jadi kalau kita mau ketemu sama orang, ketika kita kondisi rumah misalkan menyebalkan, nah di pagi hari kita tersenyum itu membuat emosi kita tuh jadi positif gitu. Jadi katanya motion create emotion. Jadi sebelum Bapak Ibu berangkat lagi kesel di rumah, di jalan senyum aja. Ya senyum aja gitu sambil afirmasi positif ya jelas, karena memang itu yang kita perlukan. Tantangannya adalah regulasi emosi kita yang harus matang gitu. Nah mungkin selanjutnya mangga Bapak Ibu, dari Bapak Ibu apakah ada yang mau menyampaikan pertanyaan atau sedikit diskusi, ada apa gitu diskusi, boleh mangga silakan. Pak Rian udah gatal dari Pak Rian mungkin mau. Pak Rian atau Bu Rahma boleh? Oh boleh, dari Pak Haji mangga Bapak. Siap. Terima kasih kepada Pak Raden sebagai Ya, ini saya punya pengalaman pribadi. Ini pertama kali mungkin di Binong menjadi seorang wali kelas. Tadinya saya tidak, apa sih tugasnya seorang wali kelas itu? Tadi benar kata Pak Yoga, make motion. Jadi selama saya belajar ternyata disimpulkan, kebetulan saya wali kelasnya SMK TI gitu kan. Jadi saya hanya khusus itu aja. Ternyata saya perhatikan benang merah antara orang tua dan anak itu terputus. Nah, di sini saya berpikir gimana caranya supaya anak ini minimal sama ibunya nyambung dulu. Karena setelah saya turun ke bawah, artinya ada anak yang tidak pernah hadir. Mungkin tentu udah tahu. Saya datang ke rumahnya, ngobrol sama orang tuanya juga saya tidak menyalahkan orang tuanya dan saya tidak menyalahkan anaknya. Cuma ini kenapa seperti ini? Malah pada saat anaknya bolos ini pulang ke rumah itu bareng sama saya. Begitu tiba di rumahnya, langsung orang tuanya pun marah-marah. Saya disitu cuma bilang, ibu udah biarin aja. Nah, ibu saya bilang, kenapa anak ini seperti ini? Mungkin saya menganalisa di rumahnya mungkin dia sering diomelin apa gitu, mungkin sama ibu, sama bapak. Dari tanya sama bapaknya, dan akhirnya si anak tuh kalau bahasa modeling, dia nyari nyaman. Kalau nggak di rumah tidur, dia pasti main kemana? Nah, misalnya saya simpulkan, jadi ibu sama anaknya saya kasih pengertian. Ini anak ini sebetulnya bisa diajak berunding, cuman dia nggak bisa menangkap apa sih yang diomongkan ibu itu karena dia nggak paham. Padahal ibu pengennya anak ini berhasil. Nah, setelah mulai agak nyambung-nyambung seperti itu, saya kasih tantangan.
Ibu saya mau nanya nih, anak ini dia suka nyapu atau nyepel dari sini nggak pernah ya. Nah sekarang coba kamu minimal pagi atau sore atau malam sesapu kue rayu yang depan. Nah itu sudah dilakukan dan saya kontrol dan tanya ke ibunya, alhamdulillah Pak sekarang suka. Jadi intinya di sana satu, kita nggak bisa kembali lagi pada diri sendiri. Gimana caranya memecahkan masalah dan solusinya bukan ada di saya, tapi ada di kita ditemukan sendiri. Dan saya di kelas pun bukan hanya di kelas, justru saya meminta ke Pak Yoga ya, itu untuk Pak, tolong saya direfleksi ke anak-anak untuk bahan introspeksi, barangkali saya ngajarnya tidak baik. Dan kesimpulannya belum ada di Pak Yoga, nanti tinggal membaca. Ya, siap. Mungkin itu para siap. Terima kasih saya di kelas jadi wali kelas. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Pak Haji ya. Pengalamannya. Ya, terima kasih Pak Haji, pengalamannya memang real ya. Ini yang terjadi di sekolah kita tercinta. Mungkin ada tanggapan dari Pak Haji atau cukup? Oke. Pak Ustadz, mangga Pak. Bismillah, langsung saja untuk menanggapi dari pengalaman Pak Haji ya. Sebetulnya di hati manusia itu ada yang namanya khawatir. Khawatir itu bisikan. Kalau bisikan itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala disebutnya hidayah. Kemudian kalau datangnya khawatir itu bisikan itu dari malaikat itu disebutnya sebagai ilmu. Sedangkan kalau bisikan itu dari setan namanya wasawis. Nah ini yang terakhir nih kulit, yaitu datangnya dari hawa nafsu, disebutnya hawajis. Dan mungkin kalau setan bisa kita bacakan ta'awudhu surat ayat kursi ya, misalkan. Tapi kalau dari hawa nafsu, dari diri kita sendiri, bisa saja ya, bukan dari mana, di sini saja. Di perkumpulan kita sedang tolabul ilmi itu hawajis itu hawa nafsu itu ada. Tidak hanya di sini majelis ta'lim hawajis itu nafsu itu pasti ada. Oleh karenanya bagaimana kita mentreatment hawajis tersebut agar bisa ditempatkan di tempat yang semestinya. Kenapa? Karena salah satu syarat sebagai pendidik itu yang pertama beriman dan bertakwa. Kemudian keduanya itu niat yang suci, lurus diilah kalimatillah, menghadapi Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun gaji dan sebagainya itu hanya sebagai bonus saja lah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan yang paling pintar sekali, paling besar sekali peran kita sebagai pendidik sebelum kita mendidik peserta didik, setidaknya kita sudah mendidik hati kita. Salah satu contohnya kita menyuruh anak untuk ini, namun diri kita sendiri tidak melakukan hal yang sama. Nah ini butuh sekali yang namanya suri tauladan. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak pendidikan kita, ya, Ki Hajar. Terima kasih mungkin itu. Terima kasih Pak Ustadz yang mau berbagi tentang ilmunya. Terima kasih Pak Ustadz sudah berbagi informasi. Baik Bapak Ibu, selanjutnya mungkin oke dari kalian nih, Kaprol TPSM. Terfavorit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya ini saya ucapkan terima kasih sama Pak Haji telah memaparkan terkait ini ya, pemaparannya tadi. Ini memang sering terjadi Pak di kelas saya, khususnya yang kelas TBSM. Banyak beberapa guru bahkan menginformasikan ke saya terkait satu telat masuk, dua kadang ketika izinnya lama. Mungkin nanti ini guru-guru juga bisa paham dengan adanya si kombel ini. Nanti pandangannya seperti apa, mungkin juga tadi sudah dijelaskan bagaimana sih kita sebagai guru biar ya posisi kontrol kita biar tidak menjadi bekas di anak. Nah ini khususnya mungkin yang sebelum-sebelumnya ini kan terjadi memang biasanya
kita selain ke ketarunaan, bahkan ke anak staff, bahkan mungkin saya sendiri yang banyak menjadi penghukum sebetulnya Pak. Mungkin ini juga pelajaran bagi saya biar nanti ke depannya bisa lebih baik lagi, dan terutama mungkin guru-guru kita di sini bisa lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Varian sama Pak, sebenarnya saya juga. Ya alhamdulillahnya saya juga di sini sebenarnya melihat, walaupun saya yang sedang mengalami sekarang namanya itu pendidikan guru penggerak, tapi saya sudah banyak melihat dari diri Bapak dan Ibu sudah memiliki nilai-nilai guru penggerak. Walaupun memang saya juga sering seperti Pak Haji melakukan refleksi kepada murid setiap pembelajaran. Pada saat saya mengalami guru penggerak ini, saya selalu setiap terakhir pembelajaran itu melakukan refleksi. Yang pertama itu saya ingin materi saya ini oleh peserta didik yang saya ajar ini diterima. Terus takutnya ada kesalahan saya dalam setiap tindakan ataupun perkataan. Tapi alhamdulillah responnya sekarang kelas RPL ya Pak Ustadz ya, bisa tanyakan Pak Ustadz, wali kelasnya, anak-anak jadi berubah Pak. Alhamdulillah tindakannya kepada saya jadi berubah gitu. Jadi dekat dengan saya, jadi merasa nyaman. Tadinya guru produktif itu ibaratkan seringnya notabene ya sama anak-anak didik itu guru killer biasanya Pak. Karena kita mention juga gitu, kalau udah masuk mata pelajaran produktif, anak-anak itu udah malas. Apalagi kan berhadapannya sama praktek kan. Tapi saya sendiri membuat bagaimana sih praktikum itu secara nyaman. Alhamdulillah pada pendidikan guru penggerak saya bisa mengimplementasikan apa yang saya dapat di dalam pendidikan kepada murid-murid saya. Makanya saya dalam kali ini ingin berbagi tentang masalah budaya positif seperti itu. Harian ya. Terima kasih. Semoga aja nanti TBSM dan timnya serta seluruh di SMK Negeri 1 Binong bisa sama-sama kita berubah ke hal-hal yang lebih positif kembali. Karena apa? Kita tahu bahwa aset itu banyak, bukan hanya sarana prasarana, tapi peserta didik kita itu merupakan aset terbesar dalam dunia pendidikan kita sendiri. Ya. Ini Bu Rahma barangkali. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Bapak, selamat sore semuanya. Betul ya, yang tadi dipaparkan oleh Pak Rian dan dipaparkan sama Pak Haji dan juga Pak Raden. Betul sekali bahwa ini hanya berbagi pengalaman saja. Kebetulan saya ikut yang pertama mungkin sekolah ini, dan saya sudah berbagai cara yang tadi Bapak sampaikan sudah saya implementasikan gitu. Sebenarnya bagi pemahaman saya bahwa yang harus kita ubah adalah bagaimana menciptakan budaya positif di sekolah. Harus dirubah dalam mindsetnya dulu. Kita gak bisa berjalan kemanapun ketika pijakan kita tidak kuat. Jadi kita harus bersama-sama. Apa yang tadi disampaikan oleh Pak Jihad itu memang benar sekali, karena di dalam kurikulum Merdeka itu Merdeka mengajar dan Merdeka belajar. Bukan berarti gimana guru, bukan berarti gimana murid, tapi disesuaikan dengan kemampuan guru, disesuaikan dengan kapasitas murid, dan memang anak-anak itu kodratnya adalah bermain. Sampai kapanpun adalah bermain, dan kita pun sebenarnya kodrat kita juga bermain. Ya kan, sebagai manusia adalah bermain. Maka ketika kita mau sekeras apapun menghukum anak itu nggak akan bisa ikutin gitu. Kenapa? Karena kita ini harus mengajar sesuai dengan zamannya. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Didi di dalam kesimpulan bahwa guru itu adalah among. Nah, kita harus mengajar itu dengan sistem among. Kita ini menuntut anak sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Ya, kodrat zaman ya kita harus mengajar bukan seperti guru zaman dulu yang harus mendikte anak satu-satu, bukan harus seperti anak yang kesiangan kemudian harus kita suruh push up 10 kali atau suruh lari 10 kali. Itu akan membuat luka batin yang sangat gitu. Kenapa? Karena jujur saya pernah dihukum hormat kepada bendera karena saya upacaranya gak benar gitu. Dan saya dikata-katain oleh guru yang membuat saya sakit hati sampai sekarang. Dan alhamdulillah guru itu menjadi wali kelas saya kelas 12, saya dimari ketika saya kelas 11 dengan teman-teman satu geng saya. Tapi
saya sakit hati gitu. Karena yang dikatakan semua guru tidak seperti itu gitu. Akhirnya ketika dia menjadi wali kelas saya buktikan saya tidak seperti itu. Nah sampai sekarang merasa gitu. Dan kok kenapa saya bisa seperti itu? Nah itu mungkin di dalam kurikulum mereka tidak ingin menjadi hal yang saya seperti itu gitu. Jadi pembelajaran harus menyenangkan. Pembelajaran itu harus yang mereka belajar tapi disesuaikan dengan kebutuhan anak gitu, disesuaikan dengan kemampuan anak gitu. Dan tadi juga Pak Rian dan sama teman-temannya juga betul bahwa pertama adalah mindsetnya dulu mungkin ya yang harus kita rubah, bahwa tidak semua kekerasan itu berakibat bagus, tidak semua yang dipaksakan itu akan bagus, dan tidak semua hadiah itu akan berakibat baik. Karena penghargaan itu adalah sebenarnya menghukum. Ketika kita bilang bahwa kamu harus dapat ranking 1, nanti saya kasih misalkan 1 pak buku dengan alat tulisnya. Anak itu belajar bukan berarti karena dia mau, bukan berarti karena dia itu memiliki keinginan untuk belajar, tapi dia belajar karena pengen si buku itu. Tapi ketika dia tidak mendapatkan buku itu, maka buat apa saya belajar? Berarti kan dia tidak ada kesadaran dalam dirinya itu kurang. Makanya harus kita gali itu seperti itunya mungkin ya. Dan tidak ada lagi, saya jujur, saya adalah guru killer dulu Pak. 12 tahun saya menjadi guru killer. Karena saya ngajar PPKN, melihat saya anak-anak sudah baju masukan itu dan sebagainya, udah saya begini gitu. Tapi setelah ikut kegiatan ini, saya sedikit merem. Sebenarnya ketika saya jadi guru killer itu saya capek. Capek apa? Capek marah-marah. Capek menghukum, dan ujungnya kita yang kesel. Kamu kaburangan nih, capek deh itu hukumnya gitu kan. Kamu gak upacara lagi, gak pakai lengkap atributnya, capek gitu. Jadi ada pun yang mereka mengikuti karena mereka takut gitu. Tapi saya pengen bahwa mereka itu taat sama saya, bukan berarti saya itu ditakuti, tapi memang mereka tahu bahwa itu adalah aturan sekolah dan mereka harus taat aturan sekolah itu. Nah itulah yang mungkin yang susah dan PR buat kita bersama-sama sebenarnya, bukan bagi para den atau bagi siapapun, tapi ya untuk kita bersama-sama. Dan tadi juga sebenarnya saya pengen berbagi gitu ya mengenai segitiga restitusi. Saya pernah menerapkan segitiga restitusi di sekolah beberapa kasus gitu kan. Saya juga tidak pernah sampai marah-marah ke anak. Tapi yang jadi kendala adalah sangat sulit untuk melakukan segitiga restitusi di semua masalah. Tidak semua masalah itu harus menggunakan segitiga restitusi. Kita harus melihat mana yang bisa dijadikan segitiga restitusi, mana yang tidak. Gitu. Bahkan kita juga bisa menjadi penghukum, ya kan? Jadi jangan ada salah kaprah bahwa kita tidak bisa menjadi penghukum. Sebenarnya kita bisa jadi penghukum juga. Kita juga bisa menjadi konsekuensi, atau kita juga bisa menjadi pembuat masalah atau menjadi seorang teman. Tapi mungkin itu hanya sepersekian %. Tapi kita usahakan kita menjadi yang manajer itu. Ya itulah mungkin saya pernah menerapkan itu. Jadi agak susah gitu Pak untuk melakukan segitiga restitusi dengan berbagai macam problematika, apalagi mungkin guru BK ya, guru BK atau wali kelas. Saya wali kelas laki-laki yang agak lumayan wah gitu kan. Laki-laki itu kan tidak bisa setransparan kalau cerita gitu. Beda dengan wali kelas perempuan. Kalau wali kelas perempuan bisa dengan leluasa bercerita dan sebagainya. Tapi ketika saya jadi wali kelas laki-laki, dia ada semacam enggak gitu yang ini gak bisa diomongin sama wali kelas. Tapi melihat mukanya itu sudah mulai kayak menetikan air mata, kemudian itu ya itu mungkin Pak Raden ada trik-trik tersendiri itu mungkin untuk mengajarkan teman-teman mengenai segitiga restitusi gitu. Mungkin itu saja biar kita tahu gitu, gimana sih cara segitiga restitusi yang baik atau biar anak itu kembali pada posisi awal, tidak menjadikan anak itu menjadi minder, karena ketika anak berbuat salah pasti dia itu akan minder ketemu kita dan nantinya akan membenci kita gitu. Mungkin seperti itu ya. Mungkin seperti itu Bapak dan Ibu, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Rahma. Tadi kata Bu Rahma bagaimana menjalankan segitiga restitusi ya, seperti itu terhadap anak. Nah, saya menjalankan segitiga restitusi ini. Yang pertama, sebelum ya alhamdulillah ya Bu,
saya ini harus dekat dulu dengan anak-anaknya dulu. Jangan sampai ada pemikiran tadi kata Bu Rahma bahwa si bapak itu mah galak atau gimana. Alhamdulillah saya juga sering melihat konten-konten dari Bu Dini yang waktu 12 TI. 12 TI itu jadi lebih aktif waktu kemarin sama Bu Dini, yang setiap pembelajaran ada sesi diselingi kegiatan kayak makan bersama ataupun kegiatan bermain bersama ataupun apa gitu kan. Walaupun Bu Dini memang bukan wali kelas 12 TI ya waktu itu, karena Bu Dini itu jamnya paling banyak yang di 12 TI ya Bu kemarin itu tahun sekarang itu. Nah, saya melihat dari sana kita itu harus punya kedekatan dulu sama anak-anak, terutama yang anak-anak kita ajarin dulu. Terus yang tadi kata Pak Yoga bilang, kita itu harus bisa tersenyum terus. Kalau bahasa Sundanya mah kajenting boga masalah di imah ataupun di mana, tetap kalau ketemu anak senyum aja terus, senyum. Jadi syarat tersebut pasti merasa oh si bapak ini itu atau si ibu ini itu kalau misalnya ada apa-apa berarti enak. Pada saat kita diajak ngobrol atau pada saat kita kena masalah pun, kalau dihadapin sama bapak ini atau ibu ini itu menjadi enak. Ya. Saya juga melihat Bu Neni itu perubahannya sangat luar biasa. Saya tahu Bu Neni waktu dari awal masuk, Bu Neni itu ditakuti sama anak-anak ya Bu. Dulu tuh, iya Bu. Terkenal guru killer, tapi alhamdulillah berjalannya waktu, saya melihat di diri Bu Neni ini jadi anak-anak tuh merasa nyaman. Jadi udah hilang. Karena memang tadi seperti kata Bu Rahma, mun amuk-amukan memang namanya Bu, capek ke diri kita sendiri. Ya alhamdulillah saya lihat Bu Neni banyak perubahan gitu kan, ke hal yang lebih positif lagi. Sehingga anak-anak malah yang anak-anak kita kan membuat English School baru tahun sekarang ya Bu ya? Iya tahun kemarin kan, 2023 kan? Nah, 2022. Ya tahun kemarin 2023 Bu. Nah, jadi anak-anak tuh aktif gitu, dekat ke Bu Neni itu. Walaupun memang ada anggapan bahasa Inggris mah pasti liur, pasti capek, pasti pusing. Dari sana dulu kita harus memiliki rasa kayak gitu dulu ya. Tadi kita kalau misalnya ketemu anak murid kita, minimal kita senyum aja lah. Semai ada senyum mah untuk bayar tentunya ada gratis gitu kan. Kita tuh senyum aja terus, walaupun Pak, bagi Bu, senyum aja. Sehingga kan pada saat anak tersebut melakukan tindakan kesalahan, pada saat kita melakukan segitiga restitusi kepada anak tersebut, itu anak tersebut merasa nyaman. Dan mau mungkin dari sebab itu masih senyum baik gitu kan, kekauran gitu kan sebagai murid. Mau mungkin datang-datang menjunjung rekan karena selalu senyum dan sebab itu seperti itu ya. Mungkin berbaginya seperti itu Bu. Kita dalam melakukan segitiga restitusi kepada anak didik kitanya harus punya image yang baik dulu kepada murid kita. Makanya kayak tadi kata Pak Yoga, ayah ini senyum mau ada masalah di rumah, di jalan, ditilang polisi ataupun naon ya, ditahan, motor ditahan, senyum ke seorang senyum gitu, dia senyum aja. Gak punya uang, gaji belum masuk, senyum aja. Sekarang juga kan, alhamdulillah kan senyum kan tadi, senyum gratis gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu, dari saya cukup sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya Pak Hadi ya. Atas pemaparannya tadi, mungkin tadi ya merangkum ya secara keseluruhan bahwa memang perilaku kita terhadap anak itu bakal membekas ya Bapak Ibu. Terutama memang tantangan saya secara pribadi menjadi guru BK di SMK 1 Binong ini luar biasa gitu, karena memang karakter anak yang unik gitu, sangat unik, berbeda dengan anak-anak yang ada di Subang Kota. Itu sangat jelas, sangat berbeda sekali. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin acara kali ini dalam kegiatan aksi nyata dari Pak Raden ya, Pak Raden Hadi yang salah satu calon guru penggerak angkatan ke-10 ya. Luar biasa pemaparannya, semoga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua.
bisa diterapkan juga, diimplementasikan di lingkungan kita SMK Negeri 1 Binong menjadi sebuah sekolah yang berbudaya positif. Amin ya rabbal alamin. Baik, tepuk tangan buat kita semua. Ya baik Bapak Ibu, terima kasih banyak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.